Langsung saja, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat kelas dan mengelola kelas dalam Google Classroom. Apa saja fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom. Pertama-tama kita buka web browser yang terdapat pada Android kalian, kemudian ketik Google Classroom. Nah, seperti inilah tampilan awalnya. Kita bisa juga buka dengan menggunakan situs desktop untuk membuat tampilan menjadi seperti yang ada pada komputer. Selanjutnya, cara membuat kelas. Nah, bagaimana sih cara membuat kelas? Yang pertama, kita klik plus yang ada di atas. Kemudian, kita buat kelas, klik buat kelas. Lalu setuju, lanjutkan. Kemudian untuk membuat kelasnya, kita di sini ada nama kelas. Nah, kita isi misalkan contohnya logika matematika, nama kelasnya. Selanjutnya ada bagian kelas, mata pelajaran. Bisa juga kita isi mata pelajarannya dengan matematika. Dan ruang kelas seperti itu ya, itu bebas. Nah, bagiannya kita bisa isi dengan nama kita sendiri. Nah, selanjutnya setelah selesai kita klik buat. Nah, seperti inilah tampilan kelas yang tadi kita buat. Nah, di sini ada nama kelas kita, nama kita, dan juga ada kode kelas. Nah, kode kelas ini yang kita berikan kepada siswa agar siswa dapat bergabung dalam kelas kita. Caranya tinggal kita salin kode kelas, kemudian bisa kita bagikan. Selanjutnya, untuk membuat kelas Google Classroom kita menjadi lebih menarik, kita bisa ganti header atau sampul pada Google Classroom dengan cara menambahkan gambar atau cover pada Google Classroom. Kemudian, untuk membuatnya bisa kita gunakan aplikasi tambahan, yaitu bisa berupa aplikasi Bitmoji ataupun Canva dengan cara men-search nama header Google Classroom pada Canva. Di sini saya menggunakan aplikasi Bitmoji untuk membuat header pada Google Classroom-nya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buat header untuk Google Classroom-nya. Jadi kita bisa tinggal upload, kemudian kita atur gambarnya sesuai dengan resolusi pada Google Classroom-nya. Kemudian klik sudah selesai. Nah, seperti ini jadinya tampilannya. Selanjutnya kita beralih ke forum. Nah, di forum ini kita bisa gunakan untuk mendiskusikan materi pembelajaran ataupun pengumuman atau informasi yang akan kita berikan. Selanjutnya, di sebelah kanan di sini ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini memiliki beberapa fitur, yaitu berupa tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan postingan, dan topik. Nah, untuk fitur tugas dan tugas kuis ini fungsinya sama. Kemudian pertanyaan juga bisa kita gunakan untuk mendiskusikan suatu pertanyaan. Kemudian materi yaitu bisa berupa bahan ajar, video pembelajaran, PDF maupun PPT. Selanjutnya, fitur gunakan kembali postingan, yaitu postingan yang pernah kita buat bisa kita gunakan kembali. Dan terakhir ada topik. Selanjutnya, fitur-fitur yang tadi telah disebutkan bisa beralih fungsikan. Misalkan di sini pertanyaan bisa kita gunakan untuk pembuatan presensi kelas atau absen kelas. Nah, di sini caranya yaitu tinggal klik pertanyaan, judul pertanyaan dengan presensi kehadiran, misalkan hari ini Selasa tanggal 26 tahun 2020. Selanjutnya, petunjuknya bisa kita isi dengan misalkan isilah presensi kehadiran di bawah ini dengan cara mengklik hadir, misalkan seperti itu.
Selanjutnya di pojok kiri ada pilihan jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, kita pilih pilihan ganda untuk membuat pilihan kehadirannya. Misalkan di sini hadir, izin, sakit. Nah, di samping kiri juga di sini ada pilihan poin. Nah, untuk poin kita tidak dinilai dan tenggang waktunya bisa kita isi, yaitu tenggang waktu itu batas pengisiannya ya. Batas tenggang waktu ini bisa diisi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada topik. Nah, topik ini bisa kita tulis misalkan topiknya absen. Nah, nanti topik ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam pencarian tugasnya. Kemudian bisa langsung tanyakan atau kita jadwalkan. Nah, saya di sini akan menjadwalkan pertanyaan ini untuk misalkan besok pada jam tertentu misalkan. Nah, ini akan seperti ini tampilannya, warna abu-abu karena di sini masih dijadwalkan. Dan apabila kita klik tanyakan tadi, warnanya akan berubah menjadi biru. Selanjutnya di samping tugas kelas ada anggota. Nah, anggota ini berisikan nama-nama siswanya yang tergabung dalam kelas kita. Selanjutnya ada nilai. Di samping nilai itu kita bisa lihat nilai para siswa. Demikian video tutorial pengenalan Google Classroom, cara membuat kelas dan pengelolaan kelas pada Google Classroom. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nurul Mesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.